Kamu yang kecil ini ya? Hai boy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putri Alfian. Sobat Putri, kembali lagi sama kita. Gue Putri, lu siapa? Jadi hari ini gue dan tim berada di kos-kosan daerah Beji Depok. Kita balik lagi ya, sebenarnya ini tag kedua kalinya di sini. Di bawah mana? Lu ngapain sih? Oh iya, sebelumnya gue juga. Bukan? Iya. Oh, udah. Halo sahabat Putri Alfian, mohon maaf lahir batin ya. Kita tetap bertiga, gue, Putri Alfian, Rivaldi, sama Eka. Sehat tapi ya. Alhamdulillah. Sehat. Kita belum ngucapin minal aidin. Udah kok tadi gue. Oh, lu udah sendirian. Ayo udah kita berdua. Minal aidin wal faizin buat sahabat Putri Alfian yang di rumah. Sahabat Putri Alfian. Kita sebenarnya tag kedua ini mau ngebahas apa nih Pak? Pembuktian ya. Jadi gini teman-teman Putri Alfian, sebelumnya kita memang udah pernah tag di sini karena waktu itu kan sebelum ada pandemi kita tag di sini dan kita juga ada concern di mana segmen ini ada pembuktian. Jadi buat sahabat-sahabat Putri Alfian yang kemarin nanya kapan explore dan ini udah masuk ke segmen pembuktian, makanya kemarin itu kita sempat bilang ya ke sahabat-sahabat Putri Alfian kayak gitu. Gue sebenarnya ngajak ke sini karena gue pengen coba buat ngupas tuntas lagi karena kan kemarin ya di video sebelumnya yang kita nggak jadi up ini karena ya itu belum semua menurut gue kayak gitu, belum ada dapat sisi apa sih maksudnya kenapa ini ditinggalin, sebabnya apa gitu, karena kan teman-teman juga pasti nungguin sebabnya kenapa nih bisa dibilang angker kayak gitu. Nah jadi boleh kita langsung ajak aja teman-teman. Tapi by the way nih ya, pertama kali gue masuk ke sini gue udah disambut sih sama satu makhluk nih sama saya. Oh, dia juga masih kenal sama kita sih. Kenalan dulu. Kenal ya. Hai. Udah, biar nggak buang-buang waktu, let's go. Maju. Sama ya. Cuma kayaknya kayak lebih ramai, kayak lebih horor gitu loh tempatnya. Nah, ini kita masuk dari pintu awal di lorong utama. Kalau nggak salah gue di sini itu ada sekitar 300 lebih kamar kos-kosan. Kurang lebihnya segitu, dan emang satu kamar itu luas. Setiap kamarnya luas sama besar. Luas semua. Masih kemarin ya, belum berubah ya waktu itu kita kapan ya kesini? Lupa gue. Pokoknya sebelum pandemi, berarti 3 bulanan yang lalu. 3 bulan yang lalu kurang lebih. Nah dulu itu waktu itu cerita gimana? Waktu itu ceritanya itu emang iya. Enggak gini. Waktu itu kalau nggak salah yang punya ini meninggal. Itu bukan sih. Iya. Pokoknya gue itu cuma nemuin anak kecil yang katanya dimakamin di Nah itu kan. Terus sama kalau nggak salah itu ada makhluk yang ada di pohon nanti kita bakal kesana. Jadi itu ada pohon gede di tengah kan. Ada pohon gede di tengah, dan situ memang ada makhluk yang nunggu di situ. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah sih cerita nih gini, meninggal. Jadi setelah apa sih namanya? Mau digaruk? Iya. jadi ya tunggu. Jadi satu makhluk di belakang itu sempat masuk ke tubuh gue, cuma nggak mau bicara apapun ya, gitu.
Tapi di sini ada satu tempat yang kita udah closing waktu itu, lagi closing, terus tiba-tiba suara nangis itu kedengeran kencang banget dan semua kuping dengar. Oh, sumpah. Oh iya, itu kalau nggak salah yang pas abis gue mulai konyol lagi. Iya. Terus nanti bakalan ada juga di videonya, bakal kita masukin di video ini kalau pas suara nangis itu kan kaget tuh, lari. Anak-anak lari kan, Didis juga kaget kan. Nah di belakang itu ketangkep mata. Oh, warna merah. Yang kalau nggak salah si Kak itu ini ya. Nah ini kan kayak gini aja nih jalannya, terus ke kanan kita pertama mau ke pohon belakang dulu. Jadi sahabat Putri Alfian tetap ikutin Putri Alfian bisa. Sama ya. Gua kira setelah lockdown ini berubah. Iya, maksudnya tuh gue udah mulai apa kayak dipenuhi dengan makhluk itu nggak sama dia masih sama perbedaannya waktu pas kita kesini dia habis banget itu di bensin. Bah. Oh iya. Waktu gue sama Eka dan Paulpek di sini, gue dibawa sama si anak kecil itu, dia nunjukin makamnya kan, makamnya persis ada di bawah sebelah sana. Oh iya, nanti kita tahu. Nama itu ya ada di sekitaran sini. Lu ingat nggak sih? Oh iya. Iya, nyakan gitu kan. Benar. Nah di sini posisinya masih sama. Saat ini di belakang gue udah ada si anak kecil yang merasa terpanggil dengan kehadiran kita di sini. Hello boy. Hello boy. Makhluk gede itu juga ada di belakang, di sebelah kiri gue. Tuh di situ. Halo. Kalau itu halo. Dan entah kenapa kan waktu pertama kali gue sama Ipal dan Eka explore di sini tuh tante kayak nggak gitu banyak. Tapi entah kenapa tuh kali ini gue kayak dikerubungin gitu loh sama tante kayak. Iya, ini gue udah panas. Udah mulai nih gue. Ini minyak itu sih. Nggak tahu ini gue. Nggak tahu kan? Nih. Nah gini. Si anak kecil itu ceritanya. Jadi sekitar 2 mingguan yang lalu ada konten kreator juga kayaknya explore di sini. Cuma rusuh banget, kayak nantang gitu loh. Barbar. Nggak tahu dia cerita di balik. Tapi emang asli seperti itu sempet lari gitu dari atas ke bawah karena dia nantang sih kayak Ipal ya. Tapi enggak, tapi kalau gua nantang itu bukan dari emang segi dia bukan dari segi kita emang mau nantang gitu. Kita menghancurkan hal-hal yang mungkin kalau dia rusuh kayak mana gitu loh kayak teriak-teriak. Nah sebenarnya makhluk itu kan nggak harus ditantang sebenarnya. Gue juga udah pelajarin itu yang makhluk itu nggak harus ditantang. Jadi ya kalau memang dia mau datang ya datang aja kayak gitu. Halo. Kamu yang kecil ini ya? Hey boy. Halo. Dedek. Ih, diem dong. Coba diem. Sini om tanya. Yuk, om tanya yuk. Kamu namanya siapa? Kita belum ngobrol. Dikit. Kamu namanya siapa? Kamu cewek atau cowok? Cowok ya? cowok sih ini. Cowok. Kamu cowok? Oh cowok. Siapa namanya? Kevin. Siapa? Kevin. Oh Kevin.
Kamu berapa Kevin? Umur berapa kamu? 7. Ganteng ya kamu ya? Kamu yang tadi di situ ya? Yang di bawah ya? Kok nggak banyak itu ya? Banyak kamu centil ya? Aku seneng kau. Oh, kamu senang. Tarik sih cuy. Itu ada siapa di bawah? Ada siapa Kevin? Tadi siapa yang lempar? Coba ngomong sama Om. Yuk. Suara Di atas. Ada siapa? tante ya? Ada tante. Tante kamu di sini? Hah? Kamu sendirian? Kamu di sini temennya siapa? Aku jauh. Kamu jauh. Jauh. Itu yang di situ siapa? Itu yang di bawah. Di sini. Oh, sakit. Kamu nggak takut sama dia? Takut. Dia jahat nggak? Boleh panggil nggak? Panggilin dia. Kamu mau cerita apa ya? Ceritain sama Om ya. Mama aku jauh. Mama kamu jauh. Terus? Terus? Mama suka nangis. Kenapa kok nangis mulu? Ingat aku. Kamu kenapa emang? Emang kamu nakal? Enggak. Ini praktik ya? Nih, Yuk turun. turun. Yuk. Kamu mau ngasih tau apa? Hah? Tapi hati-hati ya, ntar soalnya ini kakaknya. Ya tuh. Kamu harus bilang sama kakak ini. Kakak ini itu harus permisi Oh, sama itu. Ada nenek. nenek mana? Nenek situ. Oh, di bawah? Di bawah ada nenek. Permisi sama nenek. Oh, dari sini nggak apa-apa, bisa nggak? Dari sini. Bisa. Yuk, bilang yuk sama nenek. Dari sini aja ya. Yuk. Ntar soalnya takutnya katanya jatuh ke bawah nih. Ya. Nenek. Nenek. Neneknya cantik lihatnya. Neneknya gimana? Situ. Di mana? Ini. Oh, wah. Oh, di bawah. Di sini. Ini cantik. Kamu nggak izin. Iya sih, tadi aku nggak izin. Aku izin sama orang depan tadi. Kan aku nggak tahu. Kenapa? Kamu aktif ya? Anaknya ya? Bawa aja yuk. Hah? Kamu Nanti jatuh kakaknya. kakaknya. Nanti jatuh kakaknya. Kan aku iya. Kamu lihat? Bener nih? Sungguh. Bener. Nggak nakal ya? Tapi hati-hati ya. Ya? Hati-hati ya. Ya? Nanti kamu bilang sama nenek. Oke? Iya baru, gue baru ngeliat nenek-nenek itu loh. Tapi cetek banget ngeliat kita. Di mana? Yang tadi di bawah itu? Di sebelah situ. Jadi di sini, sana. Oh, di sini ya? Tuh, dia berdiri di sini nih. Oh. Nih dia di belakang tembok ini kan tembok nih. Oh iya, Nah, yang dia di bawah itu, situ. yang kuburan itu ya? Oh iya bener, makamnya Itu pas banget. Ya. Makamnya di situ. Oh iya, yang kuburan. Benar. Nah Kevin itu kemarin nggak interaksi ya sama kita. Yang interaksi cuma yang ini di atas. Nah Kevin itu nggak interaksi sama kita kemarin. Jadi kayaknya ibu dari si Kevin ini anak yang dulu punya kos-kosan ini. Oh. Tapi gue mohon maaf banget pribadi sebagai Putri Alfian, termasuk Rivaldi sama Eka kalau ada kesalahan di sini. Karena yang gue lihat ini anak kayaknya tuh Dibunuh. nggak tahu kayak sakit gitu. Sakitnya itu Nggak tahu sakit nggak tahu. dibuat atau memang? Pokoknya kayak sengaja diumpetin gitu. Meninggal itu dulu. Sama apa ya? Sama kakaknya. Karena si ibunya ini kayaknya hamil tapi nggak ada bapaknya. Main dulu kan. Nggak tahu. Jadi kalau si gue ngeliat sosok ibunya ya, ibunya tuh rambutnya ngembang.
terus Gelombang. iya ngembang gitu, rambutnya sekitar segini, maaf ya, terus sempet depresi berat. Jadi kayak gimana sih orang depresi? Karena dia Tapi lu masih inget gak sih kalau dari cerita orang ini tuh ditinggal kenapa? Kan gue kalau nggak salah gue inget sedikit kan ya selalu Ipal sama tim gue ngurus izin kan. Bentar. Tadi ngeliatin. Tante itu baik banget emang. Enggak emang lu yang Oh, kayak suasananya kayak beda gitu. Beda. Padahal kalau dibilang lembapan yang pertama kita tag di pas kita baru awal habis hujan kan. hujan. Nah, terus kan waktu itu kalau nggak salah gue inget dikit-dikit Ipal sama tim kan sempat survei dulu dong yang pasti saya ngurus izin. Nah sempet nanya sama warga kalau kosan ini ditinggal karena habisnya biaya pembangunan. Gitu Pak. Cuma kayaknya sih kayak ada sesuatu something yang gue belum dapet nih. Iya. Kenapa? Nah, makanya itu. Makanya itu sahabat ucapin. Gue Terus apa? nggak apa-apa. Enggak ini tuh. Nih, ini gue tahu nih dia masih sama yang kemarin yang nawarin kita. Sekarang iya. Kayak tadi gue tuh sempet langsung sip di situ, terus dia hilang nih kayak itu kan. Terus di sini. Kamu makin banyak kayak di sini ya? Iya, undang deh kayak ulang tahun. Terus Bener. sorry, ke di sana. Di sana deh ke sana. Agak ke kiri. Nah, ada di situ. Tar kita kan. Jadi makanya jadi sahabat ucapkan gue ngajak teman-teman di sini lagi karena ada sesuatu iya, yang kita belum dapat intinya. Benar. Inti dari cerita kos-kosan ini sendiri. Oke, tadi gue udah tag pertama sama tag hari ini alhamdulillah kita ketemu sama si Kevin. Dan tag kemarin gue nggak ketemu sama nenek, sekarang ketemu sama nenek biarpun nenek dengan luka yang Aku di gitu. udah mulai kita teke. Nggak apa-apa gini. Gue belum dapet nih bayangan ceritanya. Nih gini, waktu itu ini udah jadi ini ditinggal karena waktu itu udah habis apa ya waktu itu ya dengan jadi dia karena dana bukan karena yang punya itu meninggal waktu itu yang punya itu Si meninggal bapak itu si bapak itu meninggal dan itu kalau nggak salah nggak ada yang nerusin jadi terbongkar gitu. iya dan si bapak itu gue nggak tahu waktu itu meninggal karena apa ya lu masih ingat gak? Oh sakit. Nah sakit Iya. sakit terus kalau nggak salah diturunin sama anaknya nggak punya anak ya Enggak dong, gue nggak tahu dituruninnya sama siapa. Itu kita nggak tahu. Pokoknya si bapak itu meninggal terus sakit. Meninggal karena sakit. oh jadi iya bener-bener jadi abis bapak itu meninggal ini nggak keurus dan dia punya satu temen yang megang ini kan dan akhirnya alih-alih ini itu direnovasi Iya, terus betul katanya kehabisan. dan Gitu. Nah, cuma nggak logis nggak menurut gue. logis karena kalaupun dia pada saat itu bertahan dengan segini banyak pintu. itu nggak bisa masuk kan itu juga kan Karena nanti juga sahabat gerakan bakal lihat di atas tuh masih banyak kasur-kasur yang masih diplastikin yang belum dipakai. Baru banget. Lemari. nah sekarang gini si nenek kan kasih tahu nih kenapa kemarin itu kan kita nggak dapet apa sih namanya nggak dapet cerita kan dari si Nenek. Kevin dari nenek terus dari yang di sini kan yang tiga gede itu kenapa yang dia menyerang di sini dan mungkin ada hal-hal yang Ini dia sih pengen ada yang ngomong sih di kuping sebelah kanan itu.
Iya. Kenapa dia ngomong? Kenapa katanya? Saya megangin. Enggak. Nah, kalau kata si nenek ini, Kevin, jadi si bapak itu sempat kayak gimana ya kalau gue jelasin. Intinya awalinnya itu pakai uang oke. gitu. Gue nggak tahu. Terus jadinya kayak ada yang lari-larian udah dari tadi. Kevin. Kayak main lari-larian. Yuk ngobrol yuk Kevin. Siapa Ki? Coba Ki. Jangan tante Ki deh. Gue males nih. Penjelasannya pasti nggak ini. Nggak jelas sih. Kevin ngobrol yuk Kevin. Tawa nangis, kita nangis. Kevin. Nah, terus si bapak ini juga meninggal kayak ada susah gitu loh. Kayak ada yang Mungkin dia punya ini. Emang dia punya ini waktu itu. Dia kan waktu yang lu bilang itu dia punya ini kan. tapi Punya akhirnya something. tuh kayak dimakaminnya tuh nggak di daerah sini. Iya. Bisa kita. Coba tanya nenek-nenek. Itu nenek-nenek yang ngomong. Ngomong deh. Nah, Ikutin Kevin. kan Kevin tuh lari-larian dari tadi. Mau pulang kan? Tapi enggak. Lu nyium nggak tadi? Enggak, gue pengen tanya dulu. Ini anak dulu seringnya makan apa? Kenapa sih? Si anak kilin enggak? Coba. Nggak Dia tahu. dulu sering makan. Kesukaan dia. Buang-buangan sih. Emang dia pemakan segala. Coba dia makan. Dia udah bikin telur sama Indomie. Nih, bener. Bau Indomie soto. Masa? Asli. Gue nggak bohong. Oh, iya. Coba nih, gue dari tadi kalau lu nyium ya, itu kayak Tapi dekat sini ada warkop gak? Jangan-jangan apa mana? ya maaf. Ini kan aku. Ya coba deh makan. Kita mau kemana? Makan dulu. Oh, makan dulu ya? Udah, Nggak, yuk kita boy. Bawa Kita nanya sini. Kevin dia sama si ibu-ibunya. Sama ibu-ibunya. Halo Kevin. Kevin, ada Om Ipal nih, main yuk. Kevin ngobrol nih Kevin. Kita ke makam Kevin aja. Yuk boleh. Kita bawain Kevin. Awas sih guys. Oke. Oke. Jadi. Itu kameranya. Pada guys, hati guys. Bolong nih, bolong. Iya, ini ada. Kevin. Main yuk. Nah, ini dia nih. Nih, daerah sini nih makam Kevin. Nah. Tuh, lu nyium bos mie soto nggak sih? Ini mau mie soto nggak sih? Iya. Jadi lapar kan? Jujur. Jadi kayak ini Kevin. Lu Ada nih, ada tapi dia Tinggal datang dulu ya. berapa berat ya? Jangan tante Kim. kayak gini. Legend banget Tante Ki. Kevin tuh anaknya gue tahu dia banyak informasi pasti. Dia anak yang aktif. Aktif. Ya tadi aja kan awal kita ketemu Kevin langsung cerita kalau sekitar 2 minggu yang lalu tuh ini kan ada konten kreator aktif yang mantap. Kevin, Beneran nggak? Kevin sini. Jadi katanya Kevin, kakek itu emang tuan tanah dulunya. Kevin kamu main apa sih? Kevin, main yuk. Kevin apa telepon? Kayak bahaya kayak. Di situ. Boleh. Enggak, terus Gue takut ada paku. pokoknya Kevin ini sebenarnya Kevin ini anak yang sedih.
Karena dia tahu kalau sebetulnya kehadirannya dia itu nggak diinginin sama keluarganya. Terus Kevin itu bukan memang nggak diharapin. Terus Kevin itu sakit sampai nggak diurus. Yang dia sedih itu dia sempet tahu kakeknya kayak gimana. Tapi dia tahu pada akhirnya Kevin tuh tahu kalau kehadiran Kevin ke dunia ini sebenarnya belum diinginkan sama keluarganya. Tapi dia tahu kalau mamanya tuh suka nangis, terus sempat kayak ngalamin depresi gitu loh. Udah menjurus hampir ke kejiwaan sih depresinya. Terus setelah pas di sini mamanya udah depresi berat, mamanya tuh dilariin. Gue tuh nggak tahu ini daerah mana, yang jelas dia dekat banget, daerahnya ini dekat banget sama laut. Pesisir pantai. Apa sih pernah dikasarin sama gue? Enggak, cuma nggak diurus aja. Dicuekin aja. Terus kayak terus kayak apa? Gue keingetan cerita Angelin waktu itu. Iya. Terus dia tidak terpenuhi aja gitu. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi yang gue salut dari Kevin adalah Tapi itu kan Kevin dia saat ini sanggup menutupi kesedihannya dengan aktifnya dia. Seandainya aja nih Ipal, KF, atau sahabat putri Alfian di rumah bisa ngelihat betapa riangnya Kevin padahal sebenarnya dia sedih, itu pasti sedih banget. Karena gue aja yang udah gede belum tentu sanggup pura-pura riang padahal dia tahu kalau kehadirannya dia nggak diinginin, belum diinginkan. Sedih banget. Ngapain ya? Gue nggak ada, gue ngerti. Kevin ngobrol sama Om lagi yuk. Kamu sambil jongkok ya? Yuk, tanya kamu yuk. Kevin nyebek. Sedih. Kakak tuh sayang sama kamu sebenarnya. Kakak sayang ya sama kamu. Kok Kevin? Kakaknya jangan sedih loh. Kakak sayang Karena sama aku kamu. nggak apa-apa. Kamu pinter anaknya. Ya. Kakak salut loh sama kamu. Salut. Yuk kalau kamu mau cerita ya. Yuk, kamu ceritain. Yuk. Kenapa kamu? Kan Kevin ganteng. Bantuin kamu. Yuk ceritain. Kevin sedikit ya. boy. Boleh nggak? Boleh. Yuk. Yuk. Kamu mau apa? Iya, sedih banget deh kalau ketemuan kecil gini. Paling gak bisa gue. Karena dia apa ya? Jadi intinya kosan ini terbengkalai emang sebenarnya kalau menurut gue bukan berhentinya atau habisnya biaya, tapi memang sengaja untuk diberhentikan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Itu karena kan lu inget gak waktu pas kita kesini, waktu pas lo survei ngurus perizinan terus lu bilang sama gue kalau sebenarnya tanah ini mau dijual. Tapi sampai kita balik lagi ke sini kalau tanah ini belum ada tanda-tanda mau dijual. Ada pelangnya pun nggak ada. Jadi memang sengaja diberhentikan untuk sementara waktu dan kemungkinan nanti kita lihat ya beberapa tahun ke depan dan kemungkinan nanti begitu mereka kembali yang ada bangunan ini semua dijual. Bola lagi. Si neneknya ada sih. Neneknya ada cuma dia ngeliatnya gitu sih. Sedikit. Sedih ya Kevin ya.
Iya. Enggak tega gue kalau udah ngomong anak kecil Iya, kayak gitu. iya, apalagi dia pinter. Pinter aja sih gue bilang pinter banget, aktif dan mau ngobrol dan kita dari kemarin-kemarin gitu ya mau ngobrol kayak gini jarang ya. Oh, dia biasanya main sama kucing, dari kucing tapi Ada mana? kucing waktu itu, lu inget gak yang Iya benar. eh Kucing tiba-tiba sek. Oh, emang ada kucing lewat tuh? Ada. Gigi lu udah cabai mah. Gimana? Coba lihat. Gini bang. Ada cabai. Gigi. Coba lihat. Iya, Ada cabai. masih ada nggak? Jadi dia bisa makan Indomie. Itu nggak ada ya? Babi. Lu tadi makan dulu nggak di mana? Tadi makan Indomie sama bala-bala. Bala-bala pantas sih. Nggak pantas enggak jadi poinnya adalah jadi kehadiran Kevin pada saat itu memang belum diinginkan, makanya orang tuanya sedikit melalaikan anaknya. Sebenarnya bukan melalaikan, jadi si ibu dari si Kevin, kan ayahnya kita nggak tahu. Jadi si ibu dari si Kevin ini juga tidak bekerja, jadi tidak ada pemasukan untuk membiayakan si Kevin, otomatis masih bergantung kepada orang tuanya, orang tua dari si ibunya Kevin. Tapi dari pihak keluarga si ibunya Kevin ini tidak memenuhi kebutuhan si Kevin. Paham nggak sih? Oke, berarti karena keadaannya bukan karena Bukan kemauan. bukan karena kemauan dia mau melalaikan anaknya, tapi Karena faktor dari keadaan. Makanya Kevin tuh Kevin nggak benci sama Kevin, apalagi sama ibunya. Sekarang kita ke atas lagi. Ke atas apa ke ini aja? Yang tante kayak kita kan ngobrol sama tante kayak Mau ngobrolin apa? Ngobrolin apa dia cuma nangis doang. kali aja mau ngobrol. Yuk, kita ke tempat di mana full of team itu mendengar, sampai yang di base camp pun denger ya. Iya. Tim yang nunggu di base camp itu denger gimana suara tangisnya dia. Seperti cabai yang ada di gigi. Enggak gini. Nanti gini. Gue pengen ngobrol sama Tante Kay. Kenapa sih Tante Kay di sini? Dan bawa teman-temannya. Dan dia juga pasti kenal Kevin dong. Sehari-hari juga kenal Kevin dong. Bener ya? Udah. Ya, kita ambil Kevin. Ambil Oke. Kevin. Lihat mana? Ya. Ada lagi. Buat tadi gue ngeliat ini. Di mana? Situ. Mampu datang. Nih. Sebentar. Hei. Di sini. Tidur. Kunti ya? Hei. Kamu Kevin atau siapa nih? Enggak itu beneran. Hah? Si Tante Kay. Oh, berarti yang usil dia sebenarnya. Iya, yang Lu jadi pikir dari sini. Berarti ada kaki dari situ. seperti sini. Tadi gue ngeliat ada kaki. Kayaknya dia lagi apa? Enggak. Dia lagi duduk santai. Dia lagi serius. Beritanya dong, Cik. Kenapa nggak iya yang nggak tahu? Tanya kenapa sih dia? Barusan gue liat ada pala sih. Di mana? Di atas. Itu tuh di balik daun yang itu. Ini. Ya yang lagi di center. Hei, yuk ngobrol yuk. Wah, diketawain pak. Dibilang, kita yang ngeganggu, tahu kesini. Enggak, aku cuma mau ini kok, mau tanya doang. Yuk, ngobrol yuk. Yuk. Yuk ngobrol yuk. Kamu mau ngobrol apa? Hah? Iya kan? Kalau kamu masuk ke Putrik, kita aja ngobrol bareng di sini. Suara tapak tuh. Yuk ngobrol yuk. Nih, diulangan ini. Kamu ngapain di sini? Ya emang tempatnya dia. Dia kayaknya ini deh, orang bunuh diri. Di sini. Nggak di sini, cuma sih nggak di sini. Kayak belakang sana deh. Sana. Oh. Di
belakang sana di dekat sini ada sekolahan ya? SD. Kayak rumahnya dekat-dekat SD. Kamu ganggu kita loh dari tadi loh. Kita datang baik-baik loh. Tapi emang nggak izin sih. Oke. Kita ketawa. Yuk ngobrol yuk. Kamu mau ngobrol apa? Yuk. Yuk ngobrol yuk. Kamu jangan tawa dong. Ayo ngobrol yuk. Sini yuk. Ada Putri nih. Yuk. Tante Kay. Yuk ngobrol yuk. Kevin. Kevin ajak Tante Kay-nya dong kesini dong. Yuk. Tak. Assalamualaikum. Ngobrol yuk sini sebentar ya. Yuk. Jangan di situ. Nanti kasihan Putrinya. Yuk. Sini. Yuk. Yuk ngobrol. Kamu kenapa? Yuk, cerita yuk, ngobrol. Ngobrol. Ya, gue pegang. Enggak. Kamu yang mana? Ya, ngobrol yuk. Kamu kenapa, Vin? Lampu. Terang banget. Redupin dikit. Kamu nggak suka lampu ya? Kamu mana? Ngobrol. Yuk ngobrol. Ayo ngobrol. Ayo kita ngobrol. Kamu kalau mau ngakuin orang, Lihat gini caranya. Yuk ngobrol. kita di sini cuma mau nanya. Kamu mau nyampein apa? Yuk ngobrol. Sampai kamu dimusahin. Yuk ngobrol. Kaki gue. Yuk boy. Basecamp dulu, basecamp. Setannya ini guys. Ngebayangin Sama ya? Enggak, kaki ini berubah tau. Posisi. Tadi hampir aja terjadi kejadian yang sangat-sangat tidak kita inginkan ya. Kayak sih. Nggak tahu kenapa tadi itu bentuk kakinya aneh, kayak kuntilanak, kayak perempuan tapi kaki gini nih. Betul. Itu yang kaki gue sakit. Ipal juga kakinya dari awal kita datang sakit katanya. Terus gue juga tadi begitu masih setengah sadar, gue sempat bilang sama Ipal sama Eka buat pegangin gue karena gue tahu gue mau dibawa loncat dan membahayakan. Jadi gue di lorong ini tepat waktu itu take pertama kali suara tangis itu kencang dan lama banget. Ini sebenarnya kita dari tadi udah berjalan dengan aman gitu ya, udah santuy gitu, tapi di ujung tuh nangis tuh. lu sih Bra. Nangis di belakang gua apa di depan gua ya? Di belakang gua. Di belakang lo. Kekonyolan Rivaldi dimulai. Dan mulu. Deh gua. Makanya dia kayak tadi. Masih ada suara terus, padahal kita udah di penghujung explore ya. Oke. Suaranya sampai sempat lari. Itu yang suara nangis itu kan? Itu yang nangis tadi itu yang maksudnya yang kemarin nangis itu? Nangis itu deh. Nih kayak tadi gue jelasin di atas soalnya
Kalau dia bilang sama gue kan rumahnya diri dekat SD. Jadi kalau gue ngeliat dia Coba. Ini kayak Jakarta. Coba jam center. Kayak ada bekas dia, kayak ada Cukup panjang, tat. ya? Iya. Kan waktu itu gue sempat masuk aja kan di sini. Oh, oke. Tapi emang lu kesini. Enggak nih, bentukan. Ini tuh dari dalam ya? Kayak dari dalam ya? Iya di dalam. Dari dalam keluar sih. Ini contoh ini deh, ini gue nih. Oh Luar. cuma ini kayak kuku, ini jari dan ini kuku nih. Oh iya benar. Enggak nih tuh, gini. Nah itu jari, ini kuku. Berarti kayak gini. Macam yang itu ya? Buat masuk ke gue waktu ke kamar kali. Nah, kalau dia cerita sama gue kan dia meninggalnya bunuh diri ya Pak. Tapi logika gue kenapa kakinya bisa kayak gini? Dia cerita? Dia cuma bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ada alasannya. Udah. Kayaknya ini ada alasan. Ngapain bunuh diri? Nggak tahu sih, kayak masalah keluarga sih, rumah tangga. Tapi kenapa kakinya gini kalau dia bunuh diri? Iya. Nah jujur aja, gue dari tadi maksa Ipal sama Eka untuk naik ke lantai 3 ya. Karena gue ditantang gitu untuk naik ke lantai 3. Bukan gue takut. Bahaya. Oh jadi itu yang waktu itu tawa itu di sini dia. Nih, yang tawa waktu itu di sini nih. Nih, boleh. Nah, di sini nih. Dari sini. Sini nih tawa. Iya, kita posisi lagi di sini. Coba masuk. Oh, gua ingat. Gua ingat. Jangan lu bilang tante gini. Tante kuy. Oh iya, di kamar mandi ini. Pas lagi sini. Jadi waktu awal tag tuh gue sempet masukin ruangan, terus kamar mandi. Iya, gue ingat waktu itu di sini Putri pernah bilang, Ini pas banget. kayaknya tanteku itu di sini. Dan emang apa ya? Ini udah di sini. Jadi Wangi. lu nyem. Nyum. Nyium, nyantar kak? Wangi parfum perempuan kan? Kamu mau cerita sini dong yuk. Tapi di sini emang Yuk cerita yuk. Siapa sih namanya? antara Maria Marlina gitu. Maria, cerita sama aku yuk. Hah? Masih wangi nggak sih? Masih wangi? Ini bentar. Dia nunggu kita di lantai 3. Enggak, gue mau. Kamu lu ke bawah. Kalau mau, kalau lu berani ya lu ke lantai 3 katanya. Gue sih berani cuma Gue ding ke lantai 3. ya Maka ngapain lu gila? ke atas. Ini ke atas deh. Gimana? Lantai Berarti 3. gue sini. Ya. Gue mau loncat. Enggak, lu di sini. Gue yang sama kayak. Lihat ya guys. Good luck. Jangan lama-lama. Mau sendiri. Maria.
Maria. Gimana waktu dia di kayu-kayu? Wah, bonger anjing emang gitu. Nggak. Maria. Maria, kamu ngobrol di sini yuk. Maria, kamu ngobrol apa sih? Yuk, ngobrol yuk. Maria. Yuk, ini aku udah di atas nih. Yuk. Yuk ngobrol yuk. Mary. Maria, ngobrol yuk. Kevin panggil kakak Marianya dong, Kevin. Yuk Kevin yuk. Yuk. Kevin, bantuin Om yuk. Enggak. Ini itu bahaya loh. Bahaya. Gua tahu dia. Jadi poin banyak orang dibunuh bukan karena terbunuh ya, tapi karena ini hasutan dari dia. Hasutan. Nah, putih apa? Iya. Putih apa? Masuk gak di kamera? Hah? Maria yuk ngobrol yuk. Maria. Gak nampak. Ya, cabut aja. Iya sih. Ya Allah. Kasih minum. Air. Nih, pegang dulu. Lu bohong. Air minum. Minta air minum. Duduk jangan sini. Minum. Baca full dulu. Bisa datang sini. Udah, tenang aja, jangan buru-buru. Dulu, relax dulu. Lu bohong. Sas. Bukan. Enggak, ini kena badan. Kamu palanya coba lihat. Enggak. Masih si Maria ini. Baca kuhu. Yuk, Si Maria. Bismillah dulu. Pecah. Enggak, untung itu belahnya enggak kena kepala. Maria, kamu jangan ngakain gini dong, Maria. Maria. Di base camp aja. Tunggu base camp aja. Maria. Ti, lu jadi pinggir, Ti. Sisi. Kayaknya nih. Karena dia ngebahayain orang. Hati-hati ya guys.
Kamu Maria ya? Kamu Maria ya? Enggak. Ada ini lagi. Kamu Maria ya? Yuk ngobrol yuk sama aku yuk. Halo? Halo? Hei. Hei. Apa? Tuh katanya gue di lantai 3. Lu mau bunuh gua? Gue gak ngerti motifnya apa. Cuma dari tadi kayak mau nyelakain terus aja kan. Ya iya makanya dia ngajak kita ke lantai 3. Ngapain lu bunuh gua? Ngapain dia ngajak ke lantai 3? Gua tau kok sih ada sesuatu yang dia pengenin. Malu kalau sih gitu. Kamu Maria ya? Maria ngobrol. Lu sama aku ngobrol. Ngobrol. Halo. Kamu kenapa sih? Ngobrol yuk. Kamu kenapa nantang kita yuk? Yuk. Kita kan datang baik-baik. Yuk. Yuk. Yuk ngobrol yuk. Yuk ngobrol. Lagi gue. Awas dulu. Iya. Kayak udah kurang kondusif nih keadaannya. Dia bilang dia mau balas dendam, tapi gue nggak tahu maksudnya tuh balas dendam apa. Alah. Ngapain balas dendam? Break dulu tak. Berapa? Oke, udah karena si perempuan itu kan, si perempuan yang ini apa sih namanya? Simar. Iya. Ada apa? Nah, jadi kesimpulannya adalah gue nggak tahu asal usul si perempuan ini siapa dan bagaimana ceritanya dia bisa singgah di kos-kosan daerah BJ Depok ini. Yang jelas dia ngasih tahu gue suatu petunjuk. Jadi ada jalan raya besar, ada gang ke kiri, maksudnya jalanan ke kiri. Nah, kira-kira 10 meter dari jalanan ini itu sekolah SD. Nah, rumahnya daerah situ. Gue juga yang gak masuk logika gue adalah dia bunuh diri tapi nggak tahu kenapa kakinya kayak orang tadi bengkok gitu. Dan itu sakit banget tiap kali. Dari tadi juga dia masuk ke gue itu sakit banget. Terus juga kita di sini tadi ketemu Kevin. Di tag pertama kali Kevin cuma menunjukkan di mana tempatnya. Dia tidak menceritakan apapun, tapi di tag kali ini masih ada sih tante gue. Tapi di tag kali ini dia menceritakan dengan begitu detail ya. Jadi kalau
kenapa tempat ini angker. Bukan angker lah. Serem ya? Kenapa tempat ini serem? Bisa dibilang seram. Bisa dibilang serem. Jadi ceritanya adalah ya yang tadi kita udah ceritain di depan di awal. Ini terbengkalai karena si pemiliknya itu udah nggak fungsi lagi, dan akhirnya dia bikin dalih itu alih-alih seolah-olah sedang direnovasi ya. Dan sebenarnya yang dominan yang ada di sini itu ya tadi itu si Kevin, terus ada nenek-nenek itu ya yang tadi ya. Kamu bisa datang perempuan itu. Dia masih Ini mana? Mari itu. Iya, singgah. Singgah, Tadi. tapi mungkin sudah berapa lamanya kita nggak tahu. Justru si makhluk yang tinggi besar itu nggak lagi dominan di tag kali ini. Kesimpulan dari gue adalah kalau gue mau ngambil dari cerita Kevin gitu. Lahirnya seseorang ke dunia dan perginya seseorang dari dunia itu kan semua hanya Tuhan ya yang berkuasa. Masa iya sih gitu ketika ada anak kecil, anak bayi lahir, even kita nggak tahu perjalanan dari si ibu anak ini gitu, entah dengan cara yang benar atau enggak, tapi yang jelas anak itu udah lahir ke dunia, ya kan? Dengan begitu lugu, lucu, tanpa dia tahu permasalahan apa yang terjadi sama orang tuanya, tapi dia harus jadi korban. Karena kalau menurut gue tuh gini loh, ketika anak itu udah lahir, daripada diterlantarkan, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Karena tanpa kita sadarin di lingkungan kita banyak orang yang sangat-sangat menginginkan seorang anak dari pernikahannya gitu kan. Tapi ya balik lagi apa boleh buat gitu. Semuanya udah terjadi dan menjadi pelajaran buat gue pribadi, buat TK dan buat Iqbal. Pelajarannya adalah berpikir sebelum melakukan sesuatu hal, resikonya, resiko terbesar, resiko terburuknya itu apa. Jangan sampai karena kelakuan kita ada orang, ada nyawa atau ada orang yang tidak bersalah menjadi korban gitu. Kalau menurut gue, karena balik lagi, gue yang udah hampir 26 tahun hidup di dunia ini belum mampu menutupi rasa sedih, belum mampu menutupi rasa sakit seperti yang Kevin perlihatkan ke gue malam ini. Kalau lu sumpah gue lagi udah gak bisa nahan sedih lagi. Gue sih Kevin anaknya ya, kalau mungkin masih ada di dunia ya, kalau mungkin masih di dunia ya gue kita urus. gitu. Gue ingat keponakan gue aja kayak gitu yang lagi memiliki senang cucu-cucunya. Kevin ini emang anaknya aktif, pintar. Jadi kita doakan aja supaya Kevin baik ya, lepas dari beban dan jadi jembatan untuk ke surga orang tua itu nanti. Jadi explore kali ini di kos-kosan BJ Depok dengan berbagai macam hal yang terjadi, hal yang tidak kita inginkan, dan ketemu Kevin menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Kemungkinan juga untuk sahabat Putri Alfian yang nonton video ini, semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan kalau untuk tempatnya kenapa bisa dikatakan seram, mungkin pertama memang ada kesalahan atau ada uang yang didapat bukan dari hasil keringat tapi secara instan. Terus juga balik lagi, gue udah sering kali bilang di video-video yang sebelumnya bahwa tempat yang ditinggal memang akan menjadi syarat gitu. Jadi pengalaman kita hari ini, explore kita hari ini, di segmen pembuktian ini kita udah 2 kali tag kesini dan nanti kita bakal pembuktian lagi. Iya.
sesuai dengan video-video kita kemarin. Jadi kalau gitu gue Putri Alfian. Syarif Ali Bagaskara bentar. Kaki kemarin kan gue udah bilang Amazing. ambil celana dalamnya. Itu masih ada guys. Ini masih ada. Masih ada. Oh iya, untuk Ipal juga ngomong di situ, gue lupa bilang kalau di sini gue nggak minta atau nggak maksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini Putri Alfian, Eka dan Ipal hanya ingin menyampaikan apa yang kita dapat. Jadi di sini kita cuma bukan untuk mencari yang tidak berwujud, tapi kita coba buat mengungkap apa sih sebenarnya. terjadi Kenapa apa. sih? Kenapa sih bisa dibilang kayak gini, kayak gitu. Betul. Jadi bukan karena kita untuk mengada-ngada, tapi boleh percaya boleh enggak. Boleh percaya boleh enggak, karena sahabat Bisa Putri jadi Alfian sendiri. mempunyai pandangan masing-masing di rumah. Iya. Dan satu lagi pesan gue, bahwa yang gue tahu adalah kalau gaib itu sangat wajib dipercaya, tapi tidak wajib untuk dipelajari. Yoi. Dan untuk di video kali ini Syarif Ali Bagaskara. Saya Putri Alfian. Seru banget Kak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Putri Jangan Alfian. lupa juga untuk share kencang-cingnya Babe. Semua. Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, kalau gitu kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.